Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa mempertahankan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya sekaligus menjauhi semua larangan-larangannya, tanpa ditunda-tunda, tanpa dipilah-pilih dan harus dimampu-mampukan. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah itu semampu kita, tapi untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya harus dimampu-mampukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa bulan terakhir bahkan sampai hari ini, di era perkembangan digital, sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya, kita seringkali disuguhkan konten-konten yang bertema dengan crazy rich, di mana isi konten tersebut isinya tentang kemewahan, tentang harta benda dan sebagainya, yang sebagian besar sasaran empuknya atau viewersnya disasarkan kepada anak-anak muda, di mana anak-anak muda ini selaku generasi penerus bangsa. Dari konten ini sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, jika kita melihat dari sudut pandang lain, bisa kita jadikan motivasi bahwa ternyata siapapun bisa meraih kesuksesan, tentunya dengan kerja keras, kerja cerdas, dan berdoa kepada Allah. Tidak ada yang instan. Jika ada yang instan, sudah ada contohnya. Yang terlihat usia masih 23 tahun, rekeningnya sudah bermiliaran, ratusan miliar, tapi ternyata berkedok dengan judi online dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita mengambil positifnya, bisa kita jadikan motivasi pada diri kita agar lebih semangat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tapi sisi negatifnya, ya Allah, sisi negatifnya ini sangat luar biasa. Jika kita tidak membentengi diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Karena apa? Ini sangat jelas, kalau tidak ada benteng dalam diri kita, jiwa materialis kita pasti akan semakin kuat. Dampak terburuknya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai kemewahan yang ia lihat di media sosial. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan khutbah kali ini
Khatib akan berkhutbah dengan tema mari utamakan fungsi daripada gengsi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan suatu hari pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengundang para pejabat tinggi dinasti Umayyah untuk makan di istana. Jadi ada undangan dari khalifah pada waktu itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memang sangat masyhur. Beliau ini masyhur karena tegasnya dalam memimpin, tidak pandang bulu. Siapapun yang korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya, itu dihapus semuanya. Bahkan saking tegasnya beliau ini tidak lama memimpin, karena kanan kiri depan belakang sudah merasa tidak aman. Saking tegasnya, saking jujurnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu Khalifah Umar mengundang para pejabat untuk datang di istananya. Karena yang mengundang adalah khalifah, maka para pejabat tinggi itu berdatangan. Sebelumnya, beliau berpesan kepada para chef atau para koki, tukang juru masak itu, agar tidak menghidangkan menu makanan terlebih dahulu. Maka setelah para pejabat ini berkumpul dan diiringi obrolan-obrolan, kemudian tampak salah satu pejabat ada yang memegang perutnya, mungkin terlihat lapar. Maka khalifah dengan sigap bilang kepada para chef itu untuk menghidangkan menu pembuka. Khalifah dengan sigap melihat ada yang terlihat sudah pegang perut. Khalifah memerintahkan kepada para chef untuk menghidangkan hidangan pembuka. Apa hidangan pembuka itu? Menu pembuka itu hanya makanan roti bakar yang sangat sederhana. Setelah roti bakar itu terhidang, beliau menyantap roti tersebut bersama dengan para pejabat yang hadir. Setelah itu Khalifah memerintahkan para chef untuk mengeluarkan menu utama. Terlihat hidangan itu mewah dan lezat. Ketika para pejabat dipersilahkan untuk menikmati hidangan utama, ternyata para pejabat itu menolak karena merasa sudah kenyang. Melihat tingkah para pejabat yang enggan makan karena sudah kenyang dengan roti bakar yang sederhana, maka beliau khalifah ini berkata kepada para pejabat tersebut, "Wahai kalian para petinggi, wahai kalian para pejabat, kalau kalian mampu memuaskan nafsu makan kalian hanya dengan roti bakar seperti tadi, lantas kenapa kalian bersikap serakah sampai korupsi, menyuap hingga memotong dana bantuan dan sebagainya?" Masya Allah, ini contoh yang sangat luar biasa. Dihidangkan roti bakar, dimakan. Karena yang menghidangkan khalifah, seorang pemimpin. Tapi ketika dihidangkan lagi menu utama, menu yang mewah, menu yang sangat lezat, para pejabat ini merasa sudah kenyang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar ucapan itu para pejabat ini merasa malu atas pertanyaan tersebut. Dari sini kita dapat belajar bahwa hidup sederhana itu sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan kata baginda Nabi SAW, salah satu di antara 3 perkara yang menyelamatkan manusia itu adalah bersikap sederhana, baik ketika fakir atau kaya. Artinya, sederhana itu tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Sebenarnya hidup manusia itu antara 2 hal. Pertama, kebutuhan. Yang kedua adalah keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan, meskipun dengan hal yang sederhana, insya Allah tercukupi. Kita butuh makan, walaupun dengan makanan sederhana pun, insya Allah kita pasti kenyang. Kita butuh pakaian, walaupun dengan baju yang biasa dan tidak bermerek, asal pantas misalnya, dan menutup aurat, maka itu sudah cukup. Tapi kalau kita berbicara masalah keinginan,
Maka tidak ada sesuatu yang dapat mengukur keinginan manusia, karena keinginan manusia itu akan menyesuaikan dengan apa yang ia peroleh. Ketika manusia itu memperoleh pendapatan yang banyak, maka jangan heran jika keinginan mereka juga bertambah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melampangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya ia maha mengetahui, hamba-hambanya lagi maha melihat. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah menurunkan semua rizki kepada para manusia, pastilah mereka akan melampaui batas. Maka dari itu Allah menurunkan apa yang dikehendakinya saja agar manusia tidak melampaui batas. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini pun kembali kepada diri kita masing-masing. Melampaui batas, ada yang mengatakan sampai batasan dalam dirinya itu terpaksa. Contoh misalnya pemasukan 10 juta misalnya, ini dipaksa dengan membeli hal-hal, membeli barang-barang yang bernilai 20 juta dan sebagainya. Padahal barang itu bukan kebutuhan, tapi hanya keinginan saja. Tentunya batasan-batasan ini hanya pribadi kita masing-masing yang tahu. Jangan sampai kita melampaui batas yang kita miliki. Kembali lagi, utamakan fungsi daripada gengsi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dikatakan Ali bin Sabit, penyakitnya harta itu foya-foya dan perampokan, sedangkan penyakitnya akal itu bangga diri dan emosi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi semua kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Utamakan fungsi daripada gengsi. Di tengah terpaan banyaknya konten-konten yang berbau kemewahan, misalnya membeli jam tangan saja harganya 7 miliar, 8 miliar dan sebagainya. Ini kalau kita tidak bentengi diri kita, ini sangat bahaya sekali, terutama para generasi-generasi penerus ini. Mungkin di usia ketika panjenengan kecil dulu, hiburannya semasa kecil bermain petak umpet, lebih banyak ngaji ke musola, ke langgar, ke masjid dan sebagainya. Tapi generasi pada zaman ini, anak kecil sudah pegang gadget semua. Ini sangat berbahaya jika kita tidak membatasi, jika kita tidak mengawasi anak-anak kita dan sebagainya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita bisa hidup di zaman yang modern ini, yang mana silaturahmi semakin terasa sangat mudah untuk kita dapatkan. Tidak ada jarak, semua bisa kita lakukan hanya lewat handphone, misal karena terpaksa. Jangan sampai kita melupakan untuk anjang sana, untuk bersilaturahmi, bertatap muka langsung. Jangan sampai lupa itu. Kita bersyukur karena dunia rasanya sudah menjadi seperti desa. Tapi itu tadi, kembali lagi harus kita bentengi diri kita, kita bentengi keluarga kita agar tidak terjerumus di dunia yang serba modern ini. Utamakan fungsi daripada gengsi. Demikian isi khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل عبد إلى طاعة الله مجاهدين. فيا أيها المصلحون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وإياه بالمؤمنين من عباده، فقال عز وجل في كتاب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين، واجعل منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنقذ أحوال المسلمين وأصلح في كل مكان. اللهم يا محول الحول والأحوال، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا وحال أسرتنا إلى أحسن حال. اللهم سلمنا وسلم ديننا، ولا تسلب وقتا نازع إيماننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة يا حنان يا منان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.